Pengurus yang kami hormati, Ibu dan Bapak sedang mendengar tausiah baik secara online maupun offline dari Masjid Islamic Center Kabupaten Kampar yang kita cintai. Pada malam hari ini, Ibu dan Bapak rahimakumullah, kita akan mengkaji tentang sebuah hadis yang mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. As-sadaqatu bi'asyratin. Sedekah itu kata Nabi nilainya adalah 10. Wal qardu, meminjamkan uang tidak berbunga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bisama niyati asyar, nilainya adalah 18. Wasilatul ikhwan, menyambungkan tali persaudaraan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bi'ashrin, nilainya adalah 20. Wasilatul rahim, menyambungkan tali silaturahim bi arba'atin wa ishrin, nilainya Ibu dan Bapak adalah 24. Jadi ini amalan-amalan yang sangat luar biasa, Ibu dan Bapak rahimakumullah. Kalau biasanya amalan itu satu dibuat satu nilainya, satu dibuat dua nilainya, atau satu dibuat tiga nilainya, tapi rupanya ada amalan-amalan istimewa, satu dibuat 10 nilainya. Nama amalan itu adalah sedekah. Ada yang lebih hebat dibandingkan sedekah. Satu amalan dibuat 18 nilainya. Nama amalan itu adalah al-qardu, meminjamkan uang tidak berbunga. Lebih hebat dibandingkan meminjamkan uang, satu amalan dibuat 20 nilainya. Nama amalan itu adalah silatul ikhwan, menyambungkan tali persaudaraan. Lebih hebat pula dibandingkan itu, satu amalan dibuat 24 nilainya. Nama amalannya adalah silaturahim, menyambungkan tali silaturahim. Ibu dan Bapak, ayah bunda, sahabat-sahabat sebaya yang saya muliakan. Pertama adalah sedekah. Sedekah ini Ibu dan Bapak rahimakumullah, amalan yang mudah diucap tapi tidak mudah diamalkan. Banyak orang-orang yang mampu menjaga sholatnya, tapi tak mampu menjaga sedekahnya. Banyak orang yang mampu menjaga sholat berjamaahnya, tapi tak mampu menjaga sedekahnya. Banyak orang yang mampu menjaga sholat tahajudnya, tapi tak mampu menjaga sedekahnya. Karena sedekah ini, Ibu dan Bapak rahimakumullah, amalan yang memang yang diuji itu, Ibu dan Bapak rahimakumullah, sejauh mana manusia rela berkorban untuk kebanyakan manusia. Makanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah manusia yang paling besar manfaatnya untuk kebanyakan manusia. Nah, Ibu dan Bapak, hebatnya para sahabat Nabi itu, mereka bisa berbeda amalan antara yang satu dengan yang lain. Misalnya yang satu ahli dalam sholat malam, yang satu ahli dalam berpuasa sunat Senin Kamis, yang satu ahli dalam, Ibu dan Bapak rahimakumullah, ketika dia senantiasa memperbanyak zikirnya kepada Allah, yang satu ahli dalam berbakti kepada orang tua. Tapi ada satu amalan, Ibu dan Bapak rahimakumullah, yang mana seluruh sahabat-sahabat Nabi itu melakukannya. Jadi tidak ada sahabat Nabi yang tidak melakukan amalan ini. Apa nama amalan yang dilakukan oleh seluruh sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Nama amalan itu adalah sedekah. Jadi sedekah itu adalah amalan sahabat Nabi yang paling cerdas, amalan sahabat Nabi yang biasa, amalan sahabat Nabi yang paling kaya, sekaligus amalan sahabat Nabi yang juga hidupnya susah, amalan sahabat Nabi yang paling dekat lingkaran hubungan emosionalnya dengan Nabi, walaupun yang mungkin Ibu dan Bapak rahimakumullah agak berjarak sedikit dari kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi seluruh mereka itu para sahabat Nabi, mereka adalah ahlus sedekah, orang-orang yang ahli dalam bersedekah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Ibu dan Bapak rahimakumullah, senantiasa mengajak sahabat itu bersedekah dari hal-hal yang paling sederhana, hal-hal yang mungkin diamalkan. Apa contohnya? Ittaqun nar walau bisyikki tamratin, kata Nabi. Takutlah kamu dengan api neraka, jauhilah olehmu api neraka. Bagaimana caranya? Walau bisyikki tamratin, walaupun hanya dengan cara memberikan sebiji kurma. Jadi sebiji kurma itu
bisa menjadi asbab terjauhkan seorang hamba Allah dari api neraka. Jadi kalau sebiji kurma bisa menjauhkan orang dari api neraka, apatah lagi 1 kilo kurma, 1 kotak kurma, 1 hektar lahan kurma. Nah, ibu dan bapak yang berbahagia. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan, apakah sodakoh yang paling baik, duhai Rasulullah? Nabi mengatakan, bersodakohlah kalian dengan segelas air. Makanya ama-ama awak dulu, ibu dan bapak rahimakumullah, asal tiba tamu ke rumah, ndak ada nya tanya nya mengopi nya mengeteh loh. Ketika tamu masuk ke dalam rumah awak, maka yang pertamanya lakukan, inyo langsung ke dapur, diputaulah ayu mani itu, ibu dan bapak rahimakumullah. Inilah cara orang-orang dahulu mengamalkan kaji. Pada hadis yang lain, jika engkau memasak gulai, kata Nabi, maka lebihkanlah kuahnya. Makanya orang-orang dahulu, ibu dan bapak rahimakumullah, dalam mengamalkan kaji berbagi makanan ini, walaupun mungkin tak hebat-hebat betul makanannya, walaupun lebih banyak kuah dibandingkan isinya, tapi semangat memberi itu luar biasa. Maka ibu dan bapak, kebiasaan orang-orang tua-tua kita dahulu, asal masak pisang batu di belakang rumah, walaupun 1 tandan yang masak itu cuman paling banyaknya untuk dia hanya 2 sisir saja, 2 sikeknya ibu dan bapak rahimakumullah. Selebihnya antar ke rumah sianu, antar ke rumah sianu, antar ke rumah sianu. Inilah ilmu yang mulai kurang hari ini, ibu dan bapak rahimakumullah. Dulu masih ingat kita yang namanya hari raya 6 tuh, sesusah-susahnya ibu orang Kampar pastinya membuat nasi ke masjid. Kini kalau banyak dengan indah ibu dan bapak rahimakumullah. Jangankan hari raya 6, ibu dan bapak rahimakumullah, dulu sampai wirid pengajian pun membuat nasi wong ke masjid. Saya terakhir menemukan pengajian maghrib ni yang pakai masih bawa nasi ke masjid di Masjid Nurul Jannah, Pulau Pirandang, RK2, ibu dan bapak rahimakumullah. Jadi di Pulau Pirandang, Masjid Nurul Jannah, ibu dan bapak rahimakumullah, magoi pun wang ke masjid mambok nasi yuk. Masya Allah. Ambo tanyakan kepada Pak Kadus, itu kawa apa nasi Pak Kadus? Itu nasi Pak Ustaz. Oh, jadi magoi mambok nasi wang ke masjid, magoi pun mambok nasi wang ke masjid Pak Ustaz. Begitu orang mengamalkan. Tapi di kota-kota, kau ibu dan bapak rahimakumullah, kadang terbalik, makin matang piti wang, makin banyak rezeki orang, belum tentu makin lapang dia dalam membagi rezeki. Kadang ibu dan bapak rahimakumullah, acara-acara maulid Nabi Isra wal Mi'raj di kota-kota justru kadang-kadang dia adu-adu jo bakwan ke bakwan, bakwan jo bakwan, ibu dan bapak rahimakumullah. Jadi semangat dalam bersodakoh itu belum tentu orang yang kehidupannya lebih baik itu lebih hebat sodakohnya dibandingkan orang yang kehidupannya biasa-biasa saja. Maka laisal ghina an kasratil aradi walakinnal ghina ghina nafsi. Orang kaya itu bukan yang banyak duit. Orang kaya itu adalah ghina nafsi, memang jiwanya yang kaya. Apatah lagi ibu dan bapak rahimakumullah, ketika Allah Ta'ala mengatakan wattazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, persiapkan dirimu, sebaik-baiknya bekal untuk menghadap kepada Allah adalah berbekal dengan takwa. Apa nama takwa yang paling hebat menolong diri kita manusia ini? Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ni'mal auni ala taqwallahi al-ghina. Senikmat-nikmat pertolongan di jalan takwa kepada Allah ditolong oleh kekayaan. Maka ibu dan bapak rahimakumullah, cemburu yang boleh itu hanya 2. Cemburu pertama yang boleh itu adalah cemburu kepada seseorang, kata Nabi, yang diberikan kepadanya harta benda, lalu harta benda itu dibelanjakannya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu cemburu kita, ibu dan bapak rahimakumullah.
Ibu dan bapak yang berbahagia. Yang kedua, al-qardu, meminjamkan uang tidak berbunga. Ini lebih hebat pula pahalanya dibandingkan sedekah. Mengapa bisa kalah sedekah? Oleh meminjamkan uang tidak berbunga. Sedekah, duit sekali diserahkan tak balik lagi. Kalau meminjamkan, uang dikasih, berharap balik. Tapi mengapa kalah pahala sedekah oleh pahala meminjamkan? Paling tidak ibu dan bapak rahimakumullah, ada beberapa alasan mengapa pahala meminjamkan itu lebih banyak dibandingkan pahala sedekah. Pertama ibu dan bapak, sedekah ini tergantung berapa ikhlas hati memberi. Sedangkan meminjamkan tergantung berapa orang meminta pinjaman. Nah, maka cenderung nilainya banyak. Yang kedua, ibu dan bapak rahimakumullah, karena pinjaman itu sifatnya tergantung orang yang meminta, biasanya jumlah pinjaman itu jauh lebih besar dibandingkan jumlah sedekah. Yang ketiga, resiko. Apa resikonya? Resiko pertama ibu dan bapak rahimakumullah, kalau duit sudah dipinjamkan ke orang, itu sangat sulit untuk mengatakan apakah balik ataupun tidak. Sulit mencari 2 orang yang jujur di antara 10 orang yang meminjam. Apatah lagi ibu dan bapak rahimakumullah, tempat meminjam itu orang yang kebetulan punya semangat dalam berhutang namun bersabar dalam membayar. Inilah yang agak repot kita dibuatnya ibu dan bapak rahimakumullah. Kalau sudah dia punya filosofi semangat dalam berhutang, bersabar dalam membayar, itu sebelum dapat duit kita, pucat muka dia. Kalau sudah dapat duit kita, pucat muka kita menunggu dia membayarnya. Namun tetap ibu dan bapak bantu dia. Bapak ibu tolong dia. Bapak ibu pinjamkan kepada dia. Karena bapak ibu meyakinkan suatu hal, man arada an tustajaba da'watuhu wa an tukshafa qurbatuhu falyufarrij an mu'sirin, kata Nabi. Siapa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ingin doanya menjadi mustajab? Siapa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ingin segala kesulitan hidupnya dilepaskan, diangkatkan, dibuangkan, falyufarrij an mu'sirin, maka hendaklah kalian, kata Nabi, melepaskan kesulitan orang lain. Jadi ibu dan bapak rahimakumullah, meminjamkan uang ini bahagian daripada melepaskan kesulitan orang lain. Kalaulah tak ingat dengan janji Allah, sulit kita meminjamkan kepada orang uang. Makanya setiap kita berakad dengan orang meminjamkan uang itu, ibu dan bapak, 3 doa yang harus kita siapkan. Pertama, meminta kepada Allah diluaskan rezeki dia. Yang kedua, meminta kepada Allah agar dibukakan pintu hati dia untuk membayar hutangnya. Atau resiko yang ketiga doanya, apa itu? Meminta kepada Allah jika tak diberikan dia rezeki, atau jika diberikan dia rezeki namun tak terbuka pintu hati membayar hutang, maka kita minta yang ketiga. Apa dia? Ya Allah, andaikan tidak engkau lapangkan rezekinya, andaikan tidak engkau bukakan pintu hatinya membayarkan hutang ini, maka yang tempatku mengadu tetaplah hanya dirimu ya Allah. Gantilah seluruh hartaku untuk menolong dirinya dengan harta yang lebih baik. Tapi biasanya menyobik doa yang ketiga, kok borek kok ibu dan bapak rahimakumullah. Maka pahala meminjamkan itu lebih hebat dibandingkan pahala sedekah. Yang ketiga, silatul ikhwan, menyambung tali persaudaraan. Ibu dan bapak, sebenarnya antara sedekah dengan meminjamkan uang tadi,
itu adalah bahagian memperbaiki hubungan dengan sesama manusia dalam rangka menjaga silatul ikhwan. Kalau bapak ibu berada, lalu asbab keberadaan ibu dan bapak itu tertolong orang lain dengan harta ibu dan bapak, maka dia akan menjadi perajin ukhuwah. Maka ibu dan bapak rahimakumullah, oleh Nabi SAW diajarkan kepada kita semua, al-jaru ahakku bisyuf'atih. Tetanggamu, kata Nabi, adalah orang yang paling berhak menerima pemberianmu. Makanya dulu ibu dan bapak, kalau masa ayam kita, dulu kan orang jarang masa ayam kan Pak? Orang dulu masa ayam tuh hanya 2 kali semusim. Pertama, musim banyak orang beralek. Nah, itulah makan ayamnya kalau Jawa deh. Yang kedua, musim ayam sakit. Ibu dan bapak rahimakumullah. Kalau ayam sakit, maka mulailah awak makan ayam. Tapi dulu awak makan ayam tidak tanggung-tanggung sakit ayam dulu. Kalau hanya hedeng-hedeng selayang ayam tu belum boleh dibeli, apa belum boleh dibantai. Sudah tidak bergerak ayam tu kadang-kadang sudah naik kakinya ke atas dua-duanya, baru boleh disembelih. Kadang tidak keluar darahnya lagi. Ibu dan bapak rahimakumullah. Jadi orang dulu tu itulah kelebihan mereka. Kalau ayam sehat, jual ke pasau. Kalau ayam sakit, itu yang dimakan. Jadi ibu dan bapak rahimakumullah, walaupun demikian, ketika ayam terbantai, ditanya oleh tetangga kita, apa yang etek masak? Itu ndak pernah orang bertanya tu yang ndak dapat jatah. Begitulah mak-mak kita dulu mengamalkan kaji. Padahal ayam yang diondang tu ibu dan bapak ndak bersobok daging loh. Dek lama mengacau, kena. Harap daging ayam ni kan tahan lama dia. Rendang ni kan lama tahannya. Lama merendangnya. Saking lama merendangnya, daging ayam kampung tu rontok semua. Namun bertanya orang sebelah rumah, apa yang kakak masak? Apa yang etek masak? Anan batanyo tu ada jatahnya. Paling tidak kapalo jo batang leher ayam tu. Begitu orang dulu mengamalkan kaji. Tetangga itu memang merasakan manfaat. Makanya orang dulu ibu dan bapak rahimakumullah, kalau ditanya saja buah jambunya, lebih buah jambu kakak kak, batanyo saja Pak, itu langsung dia ambil penggolan ibu dan bapak rahimakumullah, dijuluk dia. Buah jambu itu paling tidak setengah kantong asoy diberikan kepada si anak. Orang kini cobalah Pak amalkan. Asal nampak ada apa buah mangga orang lebih cukup macam itu. Lebih buah mangga bang. Tidak akan mengicap tu doh. Ibu dan bapak rahimakumullah. Jadi apa bedanya? Rupanya ibu dan bapak rahimakumullah, orang dulu tak tinggi sekolahnya tapi tinggi amalnya. Orang sekarang tinggi pengetahuannya tapi belum tentu tinggi amalannya. Ibu dan bapak rahimakumullah, sangat orang dahulu jaga menjaga. Apa kata Nabi dalam bab tentang hak seorang muslim terhadap tetangganya? Ada kalimat yang menarik di situ, Pak. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Jika engkau dengar kabar baik tentang tetanggamu itu, maka ucapkan selamat kepadanya. Jika engkau dengarkan kabar yang tidak baik terhadap tetanggamu itu, maka kata Nabi, datangi dia. Berbeda Pak. Kalau kabar elok, cukup ucapkan selamat. Tapi kalau kabar buruk, datangi dia. Ini ibu dan bapak rahimakumullah, hari ini kita menengok kematian pun orang tu dia tidak datang.
kematian suami, kematian istri, kematian orang tua. Kalau baralik, boleh awak nak tiba dah. Taibu hati wang, tapi ndakkan saibu hati dah ibu dan bapa rahimakumullah ketika terjadi kematian. Kalau ketika terjadi kematian, ndak awak tiba dah. Diuku awak dia wang tentang nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan. Maka saya menghimbau kepada ibu dan bapa semua, kalau kabar elok, talambe apa tiba wang bisa memaklumi. Tapi kalau kabar-kabar ndak elok, kematian, kecelakaan, apalagi rencana pembunuhan, copek bapak tunjukkan di mana keberadaan bapak dan ibu, maka disitulah orang bisa menilai kita ini saudara dia apa tidak. Ibu dan bapak rahimakumullah. Itu baru dalam hal beri memberi. Begitu juga dalam bermasyarakat. Mohon maaf ibu dan bapak rahimakumullah. Saya banyak menemukan masjid itu mestinya tempat orang bersama. Masjid itu mestinya tempat orang bersaudara. Di rumah ada masalah, sampai di masjid hilang masalah. Itu mestinya. Tapi tak sedikit hari ini terjadi ibu dan bapak rahimakumullah. Di masjid uang baciloga ibu dan bapak yang berbahagia. Mengapa terjadi memburukkan perkelahian kadang-kadang di masjid? Karena mulai ada kepentingan ibu dan bapak rahimakumullah. Nah, orang yang betul-betul menjaga nilai kebersamaan, kita memang tak mungkin bertemu orang yang sempurna. Siapapun pengurusnya, kita tidak berjumpa orang yang sempurna. Bahkan idza tamma syai'an bada'ayan kusuhu, apabila sesuatu sempurna, maka yang nampak oleh orang tetap buruknya. Ibu dan bapak rahimakumullah. Tapi selagi kita betul-betul mencari titik di mana berjumpa, titik di mana bersua, maka insya Allah kebersamaan itu akan langgeng adanya ibu dan bapak rahimakumullah. Makanya awak aman awak bermasyarakat, aman kita di masjid, aman awak dalam hidup berkeluarga dan lain sebagainya. Ibu dan bapak, tapi puncak amalan itu namanya adalah silaturahim. Silatul ikhwan 20 pahala bi-20. Tapi silaturahim bi-24 24 nilainya. Apa bedanya silatul ikhwan dengan silatul rahim? Kalau silatul ikhwan macam kita nih, hubungan karena kita sekampung, hubungan awak sama-sama orang masjid, hubungan awak sama-sama aktivis kegiatan dakwah, itu namanya silatul ikhwan. Dokek-dokek umat, tetangga, kerabat, itu semuanya yang dekat-dekat rumah tetangga itu namanya silatul ikhwan. Yang silatul rahim yang mana sebenarnya? Silatul artinya ikatan mati, rahim artinya adalah perut. Jadi silatul rahim orang yang terikat mati karena ada hubungan seperut. Jadi ibu dan bapak rahimakumullah, siapa yang hubungan seperut ini ke atas ada amak kandung, ayah kandung, di atas itu pula oleh ibu dan bapak rahimakumullah ada nenek kandung, datuk kandung, ke bawahnya tentu ada etek kandung, makcik kandung, mak tua kandung, mak ngah kandung, mak udo kandung, apak kandung, sampailah kepada mamak kandung. Ke bawah itu pula ibu dan bapak rahimakumullah ada anak kandung, keponakan kandung. Ke bawah itu pula ibu dan bapak rahimakumullah ada cucu kandung, cicit kandung, lain sebagainya. Jadi kalau dia seperut, silaturahim. Kalau dia tak seperut, silatul ikhwan. Namun di Indonesia ini ibu dan bapak, seperut tak seperut, berperut tak berperut, kecil perut besar perut, tetap namanya silaturahim. Sebetulnya dia berbeda ibu dan bapak rahimakumullah. Mengapa bisa lebih besar pahala
menjaga silaturahim, menjaga hubungan keluarga, karib kerabat, adik-beradik. Lebih tinggi pahalanya. Masya Allah. Ambo Bapak Ibu rahimakumullah. Lama temenung. Ketika membaca sebuah hadis, afdalus sadaqah. Seafdal sedekah kata Nabi. Kepada siapa sedekah yang paling afdal? Kepada siapa sedekah yang paling besar pahalanya? Kata Nabi, ala dzirrahmi al-kashih. Sedekah yang paling tinggi pahalanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika engkau berikan sedekah itu dzirrahmi kepada orang yang punya hubungan perut denganmu, hubungan keluarga dengan dirimu, qarib kerabat dengan dirimu, handai taulan dengan dirimu, hubungan darah dengan dirimu. Namun al-kashih, apa itu al-kashih? Hubungan inyo kawak la rusak, inyo lah mulai membenci awak. Jadi kalau ada adik-beradik rusak hati adik awak kepada awak sebagai abangnya, maka itu lebih besar nilai pahala sedekahnya dibandingkan sedekah kepada orang lain. Kalau awak kan biasanya ibu dan bapak rahimakumullah sayangnya ke awak baik, nak sayangnya ke awak anti kita kawan. Padahal ibu dan bapak rahimakumullah memberi kepada qarib kerabat yang membenci itu jauh lebih besar pahalanya dibandingkan dengan yang lain. Mengapa demikian? Ibu dan bapak rahimakumullah, orang yang memberi kepada qarib kerabat yang rusak hubungannya itu kok mendapatkan pahala lebih besar? Paling tidak ibu dan bapak rahimakumullah, dalam setiap sedekah kepada qarib kerabat yang bermasalah hati, maka dapatlah dua pahala. Pahala apa saja itu? Pertama, pahala memberi sedekah. Yang kedua, pahala memperbaiki hubungan yang rusak, mempererat yang sudah mulai bermasalah, memperekat segala yang retak, memperdekat segala yang jauh, mempererat segala yang berjarak, kembali menawarkan apa yang putus, menyambung apa yang terserak. Itu ibu dan bapak rahimakumullah lebih tinggi pahalanya dibandingkan sedekah biasa. Kepada siapa itu Pak Ustaz? Tentu orang yang ada hubungan qarib kerabat. Rusak hati keponakan kepada paman kandung dia, wafat ayah kandung dia, tak ada mama ini membantu anak keponakan, hingga anak keponakan ini berkata, kayu pun inyo Ustaz, kayunya untuk inyo, tidak ada manfaatnya sampai kepada kami. Rusak hati keponakan, mulai dia tak lagi datang raya ke rumah mama. Mama pun terjaga pula hatinya, tinggi pula hatinya, hingga dia berkata, tidak datang ni ke rumah awak, tidak jadi aku awak sebagai mamaknya olehnya, inyo nak muda, inyo nak datang, tapi betul dia yang muda, kita yang mesti didatangi, tapi hati dia rusak karena kita mamak yang tidak bertanggung jawab. Maka mempererat itu, dan cara mempereratnya adalah sedekah, adalah hadiah, adalah sumbangan, adalah wakaf, adalah infak, adalah zakat. Maka dengan itu insya Allah menjadi erat kembali hubungan yang rusak. Maka hubungan adik-beradik ini mesti dijaga. Apalagi ibu dan bapak yang orang tuanya telah tiada. Saya ingatkan betul, jangan sampai mak kandung kita, awak pula adik-beradik berkelahi hanya gara-gara ome some, ome dua ome. Aduh Pak, hanya gara-gara ome some, ome dua ome, berkelahi adik-beradik, tidak sapu menyapu oleh bertahun-tahun. Coba bayangkan berapa ibunya hati mak kandung ayah kandung kita itu.
setelah dia tiada, maka seolah-olah memang tak ada pula dia di hadapan kita. Bukti cinta yang paling hakiki kepada orang tua yang telah tiada. Boleh orang tua itu telah tiada, karena memang manusia akan pergi satu persatu, tapi kebersamaan di antara anak selalu terjaga. Maka kalau dapat ibu dan bapak, saya himbaukan, rutin-rutinlah ibu dan bapak membuat pertemuan keluarga. Di Pekanbaru kamu tengok banyak sekali persatuan-persatuan keluarga. Keluarga ini, keluarga itu, keluarga ini, keluarga itu. Rutin orang pertemuan keluarga ini. Di tempat lainnya lagi pula saya tengok persatuan RT hidup, persatuan masjid hidup, persatuan sekampung hidup, persatuan adik-beradik yang tidak ada. Malah banyak pula abang kandung, kita tanyakan kabar adik kandungnya, lampai bulan lama nak berjumpa ustaz, kata dia. Apa nak dan merusak hati itu dibuat. Maka ibu dan bapak rahimakumullah, mari kita jaga ini. Kita jaga. Senyum orang tua kita almarhum tu, senyum mak kita almarhumah tu, kalau menengok anak-anaknya akur setelah kematiannya. Ini kadang-kadang hanya ladang sedikit, hanya tanah semeter 2 meter. Kalau istilah orang kampung kita, hanya tanah salowe tapak tangan, apa cokak jo la ilaha illallah. Jadi ibu dan bapak rahimakumullah, nah ada orang yang kayo betul dek gara-gara harap warisan kok. Tak ada harta yang paling berkah kecuali apa yang kita tanam dengan tangan kita sendiri, hasil tetes keringat sendiri. Yang kedua adalah jual beli yang halal. Maka kalau awak nak kayo, tidak ada yang paling mantap kayu itu tuh kecuali yang awak yang mengusahakan. Dia togak kaki seorang awak mancai, itu punya tidak menikmati kayu. Tapi kalau harus tuang tu kan awaknya ibu dan bapak rahimakumullah, adik-adik nangkan pocah ibu dan bapak yang berbahagia. Saya perlu ingatkan itu, karena banyak saya mendengar kadang orang-orang pengajian pecah juga hubungan adik-beradik. Apalagi bapak ibu yang orang-orang pengajian nih. Kalau orang pengajian ini kalau sempat pula harta warisan saya isi kepalanya, buruk nama orang-orang ke masjid. Apa kata orang? Pacuma ke masjidnya buyan. Pacuma haram nih, bukan haram udah. Pacuma ke masjidnya buyannya haram. Dah dogo ke masjid lan. Pancak calo kami yang nak ke masjid ini. Allah dianggap dia pembenaran yang nak datang masjid. Karena yang datang ke masjid pun kadang-kadang ibu dan bapak rahimakumullah banyak yang tak selesai kalau dalam urusan harta warisan. Makanya kalau mau tahu perangai manusia, bertamu ke rumah dia. Kalau mau tahu perangai manusia, pergi bepergian dengan dia. Yang ketiga, berurusanlah dengan dia tentang harta benda, termasuk harta warisan. Itulah yang dapat saya sampaikan ibu dan bapak rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mencukupkan ilmu kita yang sedikit ini. Allah tambahkan segala yang kurang, Allah sempurnakan segala yang baik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha minal inayah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.